Kita baca Amsal 20 ayat yang ke-6. Di sesi terakhir tema kita tentang tetap bertahan, menyelesaikan panggilan, atau kata lain setia sampai ke akhir, ya. Amsal 20 ayat yang ke-6. Udah? Banyak orang bagaimana menyebut diri baik hati. Banyak. Tapi yang papa cari bukan orang baik. Dia cari apa? Tetapi orang yang setia. Siapakah menemukannya? Saudara, sangat mudah untuk setia buat diri sendiri. Ngerti nggak maksudnya? Loh, ya atau tidak? Sangat mudah untuk setia pada diri sendiri. Artinya begini. Untuk diri sendiri, sudah perawatannya luar biasa. Kalau lihat di sini yang hadir, nggak ada yang saya mau ngomong ini. Di kota-kota besar saya banyak ketemu. Ada orang-orang saya kenal juga, nggak dosa sih enggak gitu loh. Tapi ya ini tapinya dengar baik. Hanya untuk merawat wajah yang sekian sentimeter persegi ini. Jangan bilang wajah 1 meter persegi. Wah, menakutkan. Hanya untuk merawat wajah yang cuma sekian sentimeter persegi. Itu perlu berapa jam? Ngerti nggak maksudnya? Ya toh kan tergantung orangnya. Ya, itu perlu dana berapa juta rupiah. Nggak salah. Ke manicure, pedicure itu nggak salah. Ya, nggak supaya kelihatan wah begitu. Tapi yang saya mau ngomong, kalau ada orang bisa dandani, atau kata mendandani ya, dirinya sendiri sampai seperti itu. Untuk urusan rambut saja itu berapa juta lagi. Tapi orang itu tidak mau setia kepada Tuhan dalam menyelesaikan panggilannya. Maka orang itu bersalah kepada Tuhan. Amin kan? Jangan gini-gini aja. Amin. Betul tidak? Nah, setelah kita mengikuti retreat kita 3 hari ini, maka mulai hari ini kita harus berani melangkah keluar. Nah saudara, kalau semua kita punya sikap hati seperti Pak Yunus, begitu mendengar sesuatu langsung melakukan luar biasa, Injil itu akan nyata di mana-mana kita berada. Amin. Nah, bagaimana kita bisa setia, kita bisa bertahan di dalam panggilan ini? Mari kita buka 2 Petrus pasal 1, ya. Judulnya bagus sekali. Mulai ayat 3. Apa judulnya ayat 3? Panggilan dan pilihan Tuhan. Nah, di sesi terakhir ini kita akan belajar masalah panggilan dan pilihan Tuhan untuk kita tekun, ya. Karena kuasa ilahinya, ya, His divine power, ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita berapa hal? Ayo, berapa hal? Everything, all things, oke? Berapa yang disebut segala sesuatu itu? Ayo jawab, berapa yang disebut segala sesuatu? Semua, nggak terhitung. Saya ulangi, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, ya, godliness, ya, hidup yang saleh. Dan oleh pengenalan kita akan Dia, through our knowledge of Him, melalui pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Panitia berharap pulang dari retreat ini jangan ada yang cerita gini, aku nggak merasa dipanggil ya. Awas ada ngomong begitu. Ngerti nggak? Kasihan panitia, so kurang tidur, kurang makan, kurang segala itu, nggak menghargai betul. Kalau ada yang pulang di sini kok, aku nggak merasa yang manggil ya. Apa banyak apa? Banyak makannya. Siapa? Oke. Jadi jujur, apakah semua sadar bahwa Tuhan sudah panggil kita? Saya tanya ini loh. Sadar semua sudah dipanggil? Nah, ada panggilannya. Ayat 4. Dengan jalan itu, through this, ya, dengan jalan itu, jalan panggilannya tadi,
dan menganugerahkan segala sesuatu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, precious promises, ya, very great and precious promises, janji-janji yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. You may participate in divine nature, ya, mendapat bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia ini. Wow, duniawi yang membinasakan dunia. Nah, ayat 3 dan 4 saya tidak uraikan secara detail, tapi mulai 5 sudah. Jadi ayat 3 dan 4 kesimpulannya bahwa setiap orang yang sudah terima panggilan, maka orang itu akan hidup dalam his divine, mana tadi? Ayat 4 kembali ayat 4 ya. Ayat 4, mana ayat 4? Belum. His divine mana tadi? Nature, ya. Participate in the divine nature. Ayo saya tanya kepada saudara, kalau saudara dan saya sudah mempunyai kodrat ilahinya, his divine nature, kira-kira pola hidup kita beda atau tidak? Sangat berbeda dari yang duniawi ini. Jadi pulang dari sini, cara kita berpikir, cara kita melihat sesuatu, cara kita merasa sesuatu, cara kita mendengar sesuatu, cara kita berkata sesuatu, semua harus tergantung the divine nature, his divine nature, kodrat ilahi. Kemarin kita sudah belajar, kalau kita bergaul dengan seseorang, maka akan terjadi apa? Ketularan. Andrea ngomong apa kemarin? Saya lupa itu. Berantem, betul. Andrea kemana? Kok hilang? Hey Andrea, where are you? Oke, nggak apa-apa saudara. Nah, kalau kita sudah mendapat bagian dalam kodrat ilahinya, berarti pasti yang dari Papa akan nular kepada kita semua. Oke, tinggalkan ayat 3 dan 4, ayat 5 sekarang. Justru karena itu, for this very reason. Jadi tegas, for this very reason. Justru karena itu, setelah kita mendapat panggilannya, kodrat ilahinya di bagian hidup kita, menganugerahkan segala sesuatu yang besar, berharga dan berguna buat kita, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Saya cari make every effort to add to your faith. Oke. Saya mau pakai bahasa Indonesia aja. Oh, Andre you back. Thank you. 3 hal. 1, harus. 2, sungguh-sungguh. 3, berusaha. Perhatikan, sebetulnya di dalam tata bahasa Indonesia tidak boleh 3 kata ini digabung karena artinya sama. Betul tidak? Nah, cara penterjemahan ini yang saya katakan, harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Itu menegaskan this very reason. Coba ya renungkan, saya akan ulang-ulang 3 kata ini. Harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi bisa ditawar tidak? Nggak bisa ditawar. Untuk menambahkan kepada imanmu. Segala sesuatu dimulai karena apa? Iman. Karena kita nggak pernah melihat langsung. Nah, setelah kita terima iman, lalu kita terima panggilan, maka kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman kita apa? Ayo, apa? Kebajikan, goodness. Oke, saya mau pakai bahasa Indonesia. Salah atau tidak kalimat ini? Dengar. Si A berbuat bajik untuk dirinya sendiri. Salah atau benar kalimat itu? Dengarkan. Si A berbuat bajik untuk dirinya sendiri. Itu kalimat salah atau kalimat benar? Salahnya di mana? Goodness is not for ourselves. Betul tidak? Oh iya Andrea, oke.
Kok Andre lagi yang lain gimana sih ini ya? Masa gak malu sama anak kecil ini? Oke, goodness is not for ourselves. Betul tidak? Kalau ada orang berbuat bajik untuk dirinya sendiri, itu sebuah kejahatan besar. Betul? Loh, saya tanya iya atau tidak? Panas sih, memang panas sih ya, jawab gitu loh. Ya. Jadi kalau ada kata berbuat bajik, itu untuk siapa? Untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Hanya ada satu konsep, bukan 5, bukan 100. Orang itu selalu berbuat bajik untuk orang lain kalau dia bisa berkata cukup dalam dirinya. Betul enggak? Setiap orang yang bisa berkata cukup, nggak ada masalah dalam hidupnya untuk dia menyatakan kasih Kristus kepada orang lain. Nah, setelah kebajikan, maka kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan apa? Ayo menambahkan pengetahuan, knowledge. Nah, kita tanya, pengetahuan atau knowledge untuk apa? Belajar. Oh iya, hebat Andrea. Kok Andrea lagi sih? Yang lain bagaimana? Ya udah, saya khotbah untuk Andrea aja, yang lain pulang. Udah. Apa sih yang jawab cuma dia ini bagaimana? Oke, belajar untuk apa Andrea? Nah ini penting. Tambahkan dengan sungguh-sungguh berusaha kepada kebajikan untuk pengetahuan. Balik saudara, pengetahuan untuk berbuat kebajikan. Ngerti enggak? Ini cara kita belajar susunan yang ditulis oleh Petrus. Jadi kita harus bertambah terus. Apa yang terjadi kalau orang hanya cukup sekali berbuat bajik dan dia nggak mau nambah pengetahuan apa-apa? Orang itu jadi apa? Ayo, jadi apa? Apa? Bengong? Sombong? Iya, dia nggak mau buat lagi, sudah cukup sekali saja. Iya atau tidak? Justru setelah kita pernah berbuat baik pada orang lain, tambahkan pengetahuan untuk terus kita bisa lebih berbuat bajik lagi kepada orang lain. Betul? Lanjut. Dari pengetahuan untuk berbuat kebajikan, maka kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan apa? Menambahkan apa? Self-control, penguasaan diri. Nah, belajar mengapa harus ada penguasaan diri. Oke, apa kata lain self control? Apa kata lain penguasaan diri? Disiplin, betul. Apalagi? Bukan tekun kalau penguasaan diri. Mawas diri. Ya, apalagi? Sabar. Oke, jadi begini. Percaya tidak, papa kita tidak pernah mau berhutang. Betul? Masih ingat kitab Amsal berkata, barang siapa memberkati orang miskin, orang itu bagaimana kepada Tuhan? Mengutangi Tuhan. Saudara dengar logika ini. Saya sebut orang paling kaya di Filipina siapa? Siapa? Henry C. Oke. Lucu atau tidak kalau saudara ngutangi Henry C? Jawab, lucu sekali. Karena dia nggak butuh duit saudara. Tuhan juga nggak pernah perlu uang kita. Tapi dia berkata, kalau kita menolong dan memberkati orang miskin, kita menghutangi dia. Henry C dihutangi, apa saudara memberi pinjaman, dia bayar atau tidak? Bayar tidak? Masa? Kalau nggak bayar? Kalau dia nggak bayar bagaimana? Gengsi. Betul tidak? Malu. Masa orang kaya utang nggak bayar? Nah seperti itu Papa di surga. Makin saudara berbuat kebajikan untuk orang lain, langsung berkatnya mengalir untuk saudara semuanya. Nah ini baru amin. Dengar duit amin amin. Awas. Ya, memang mata duitan semua kita ini. Yang amin nggak salah, yang pura-pura diam itu yang salah. Betul. Nah, karena tiap kali kita berbuat baik pada orang miskin, maka Papa pasti mengembalikan lebih daripada yang kita bagi. Nah, kalau orang itu tidak punya self control, dia jadi tamak, saudara.
Betul tidak? Dia jadi tamak karena uangnya makin banyak, kekayaan makin banyak, greedy. Maka itu dari pengetahuan yang kita ditambah-tambahkan untuk menolong lebih banyak orang, maka Papa di surga akan memampukan kita untuk menolong lebih banyak orang lagi. Berarti kalau dia memampukan kita untuk menolong lebih banyak orang lagi, berarti dia makin berani menitipkan kekayaannya kepada kita. Itu yang saya alami sampai hari ini. Dari waktu ke waktu, saya itu nggak makin kurang, makin tambah. Saya juga heran. Maka itu firman berkata, waktu kita memberkati orang, itu luar biasa. Nah, harus punya penguasaan diri supaya kita nggak tamak melihat berkat begitu banyak, nggak tamak. Amin. Yang terakhir, saya dengan istri dipaksa orang untuk ke Israel, padahal saya nggak mau. Sungguh saya nggak mau. Cuma lihat batu-batu apa, ngapain ngabisin duit. Apalagi rombongan itu rombongan yang bintang 5, artinya mahal. Ya, kalau semua tur Israel dari Indonesia itu antara hampir 2.000-an dolar. Waktu itu kami harus bayar hampir 3.000 dolar. Tapi ada orang yang bayar. Nah, saya kenal banyak orang itu. Saya bilang gini, sudahlah. Aduh, sayang uangnya. Ya, kalau dihitung-hitung hampir 6.000 dolar. Saya bilang, lipat saja. Saya pakai untuk makan anak-anak itu. Enggak mau. Pokoknya saya ingin kalian pergi untuk jalan-jalan, refreshing. Saya bilang, saya ini tiap hari refreshing. Jadi saya meminta duitnya gitu loh. 6.000 dolar. Aduh, sinilah duitnya saja. Saya pakai, enggak mau. Dia bilang gitu. Jadi diam-diam dia bayar sendiri travel itu. Ya harus berangkat harus dibayarin. Nah, saya nggak mau take it for granted. Saya berdoa, Bapak, karena saya sudah dibayari, tunjukkan kepada saya siapa di antara anak-anakmu atau hamba-hambamu itu yang sudah berdoa lama pengen ke Israel nggak dapat. Saya tunggu. Kenapa saya tanya itu? Karena saya ingin memberkati anakmu yang sungguh-sungguh pengen. Jangan doa bisik-bisik ya, saya dengar nanti. Awas. Ya, kenapa tertawa? Tiba-tiba saya dengarnya seseorang yang saya belum pernah ketemu. Hah? Orang itu saya pernah dengar namanya, tapi belum pernah ketemu. Saya cari nomor telepon orang itu. Terus saya tanya pelan-pelan, apa betul saudara itu sudah lama doa ke Israel? Ya malu-malu pertama jawab. Akhirnya dia tanya kenapa, saya bilang, nggak tahu kenapa waktu saya doa Tuhan suruh ngajak kamu. Oh ya, ada saya belum pernah ketemu. Jadi ketemunya di airport waktu mau berangkat itu. Saya kadang-kadang kagum dengan Papa di surga. Saya bayari dia dengan harga yang sama. Nah, pimpinan rombongan bilang, Koden, apa nggak sayang bayari orang ini? Ada kok yang lebih murah. Wajar bukan ngomong gitu karena dia tahu saya hamba Tuhan. Kok saya mengajak orang bayar segitu mahal? Saya bilang kepada pimpinan tur itu, seperti itu Papa memberkati saya, maka sebesar itu saya ingin berkati orang lain. Berarti, saudara, ayo seperti itu dalam hidup kita. Jadi, Papa akan terus menitipkan berkatnya kepada kita kalau kita tekun dengan memberkati orang lain, maka dia tambahkan kita. Amin. Jadi tambah banyak, tapi terus mengalir keluar. Lanjut. Dari penguasaan diri, maka kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan apa? Ayo, apa? Ketekunan, perseverance. Kenapa? Nah, itulah manusia. Jujur ya, jujur. Sebagai manusia normal, kita itu lebih senang memberi atau diberi? Ayo jujur. Oh, puji Tuhan, jujur semua lu Tuhan, anak-anakmu itu ampuni dah kalau gitu. Iya, diberi ya. Nah, kalau diberi, tekun itu baik. Terus dong, kasih terus dong. Benar nggak saudara? Tapi untuk membagi atau memberi, bisa punya rasa bosan nggak? Bisa rasa bosan nggak? Bisa. Nah,
Karena manusia cenderungnya bosan kalau terus-terusan memberi, maka itu Papa bilang tambahkan ketekunan. Artinya apa? Ini setia. Betul nggak? Kata tekun ada kata setia nggak? Perseverance, setia. Maaf, kalau saudara tanya sejak kapan saya hidup seperti ini, maka jawaban saya ini tahun yang ke-41. Saya mengerjakan panggilan ini sejak tahun 72 bulan Agustus. Maka itu semua orang yang generasi saya waktu ada, mereka melihat. Belum lama saya ketemu 2 orang teman saya. Teddy termasuk generasi yang lama, Pak Teddy ini dengan saya. Tapi ada yang lebih lama daripada itu. Sungguh dibandingkan semua mereka yang satu angkatan dengan saya terima panggilan tahun 72. Saudara, saya mau berkati ini kemuliaan Tuhan. Saya yang paling kaya di antara mereka semua. Saya sangat diberkati. Dan mereka heran. 2 orang itu setelah sekian lama gak ketemu, dia bilang, kamu kok bisa kayak begitu? Saya bilang karena firman itu. Saya mau belajar tekun dalam melaksanakan panggilan Tuhan berikan kepada saya. Dan itu luar biasa. Makin hari saya makin melihat kemuliaan yang luar biasa. Seorang pengusaha, ya, dia berkata gini. Setelah berapa lama kumpul saya, ikut pelayanan, ya, terus saya sering keluar masuk ATM. Hobi saya itu keluar masuk ATM, saudara. Ya, itu pengusaha-pengusaha tahu. Kalau saya lama di ATM, berarti isinya banyak. Kalau saya masuk terus keluar lagi, berarti nggak ada isinya. Mereka tahu itu. Loh, serius, saudara. Nah, di samping saya punya bendara, mereka ngurus. Tapi saya juga punya tabungan account sendiri. Nah, seorang pengusaha berkata begini, mungkin di dunia ini cuma Koden, orang mengenal saya Koden, yang bisa membuat Tuhan itu segen kalau nggak memberi. Ngerti kata-kata itu? Udah ngerti nggak? Jadi kalau dia itu nggak memberi, dia itu rasa bersalah kepada saya. Hebat dong. Bisa nggak saudara buat Tuhan seperti itu? Nah, ini bedanya berkat Tuhan dengan jeripayah. Ngerti? Kalau orang itu kaya karena jeripayahnya, dan ada orang kaya karena berkat Tuhan, siapa yang lebih pelit dari 2 orang ini? Kenapa? Nah, berarti ngalami semua kalau begitu. Ternyata orang kaya yang karena jeripayah sendiri itu makin pelit, saudara. Karena dia tahu betapa susah payahnya dapat duit itu. Jadi mengeluarkan itu seperti dompet ada lemnya. Uangnya nggak kecabut-cabut. Saya tidak pernah tahan-tahan berkat Tuhan. Di samping tadi pengertian saya cuma bendara. Yang kedua, saya diberkati. Maka itu saya nggak pernah merasa apa-apa. Termasuk istri saya jadi saksi. Sudah tanya dia, berapa kali saya sering kehilangan? Ya, barang-barang saya sering hilang. Saya tidak pernah merasa kehilangan. Memalukan kalau seorang sadar bahwa dia itu nggak pernah punya apa-apa, kok bisa kehilangan. Lo ngerti nggak? Saya tidak pernah merasa punya apa-apa, sebab semua saya terima dari Papa di surga. Jadi kalau saya sudah jaga baik-baik terus hilang, yang merasa hilang ya dia yang punya barang, bukan saya. Sudah cuma titip saya kok. Amin. Serius. Mungkin nggak ada orang yang seunik saya di sini, ya. Saya pernah kehilangan 4 rumah. Kok rumah bisa hilang, kan aneh. Tahu nggak? Hilang. Karena saya kalau beli rumah, saya nggak mau pakai nama saya titipkan. Nah, 4 rumah itu yang nipu pendeta semua, saudara. Bayangkan. Dia jual rumah itu, saya nggak tahu, Dan salah satu dari mereka saya mau tanya, saya nggak bereskan. Mereka sudah pindah ke Kalimantan Timur, yang di pedalaman. Saya datang, belum masuk rumah saya diusir. Sampai yang ngantar saya itu kaget. Kenapa kau diusir? Akhirnya dia nggak tahu apa-apa, jadi tahu karena saya diusir. Ngerti nggak? Saya nggak pernah merasa kehilangan. Jadi urusan mereka nanti dengan Tuhan. Ayo, ada yang pernah kehilangan rumah di sini? Berarti belum hebat. Lu serius, saudara? Pokoknya
Jangan pernah merasa kehilangan apa-apa, karena kita nggak pernah punya apa-apa. Betul? Nah, yang sombong-sombong begini. Awas, kalau saudara berkata, yakin tidak bahwa semua kita ini orang miskin? Kalau miskin yakin, bilang kaya nggak jawab. Awas. Mengapa saudara yakin miskin? Karena semua kita lahir telanjang. Betul? Kalau saudara punya kenalan orang punya pabrik tekstil, ya, wah, karyawannya ribuan, itu tekstilnya diekspor ke luar negeri. Mungkin nggak ketika anaknya lahir langsung pakai celana? Mentang-mentang punya pabrik tekstil, mungkin tidak. Nah, jadi apa itu arti kata telanjang? Miskin. Iya atau tidak? Ayo jawablah, diam saja. Jadi semua kita miskin nggak? Lalu kita bisa punya apa-apa? Tuhan yang memberi. Pak Pendeta Yakob Noe pernah khotbah begini, gigi saja pinjam, lahir ompong, kalau tua mati ompong juga. Wih, menakutkan kalau ada bayi giginya lengkap. Aduh, menakutkan. Jadi gigi saja pinjam, saudara. Kita ini mau sombong apa dalam hidup? Amin. Maka itu saya nggak pernah takut kehilangan apa-apa. Saya nggak pernah takut, karena saya sadar dari siapa saya dapat. Maka itu orang yang kaya karena jerih payahnya dia pasti pelit. Tapi yang kaya karena berkat Tuhan, dia pasti suka memberi. Maka itu jangan ukur berkat Tuhan itu selalu uang. Tidak. Banyak orang kaya bukan karena Tuhan, tapi karena setan. Percaya pelihara tuyul bisa kaya? Betul, ada buktinya. Saudara percaya Gunung Kawi bisa buat orang kaya? Tuyul. Kasper kalau nggak tahu tuyul. Susah bener. Oke. Gunung Kawi saja bisa buat orang kaya, betul tidak? Saya membuktikan. Maka itu kalau merasa kaya jangan mikir itu berkat Tuhan, diperiksa. Nah, saya punya 3 resep yang saya sudah buktikan di banyak orang. Ya, termasuk kemarin indera tamam. Ya, ternyata alam ini bukan Tuhan, bukan setan, tapi nature itu bisa buat orang kaya karena 3. Catat saudara, ini resep mujarab, gratis saya beri kepada saudara. Ya, berdosalah, berzinalah, jahatlah, nggak usah berdoa, nggak usah bertobat. Kalau ingin kaya, pakailah 3 hukum alam ini, the law of nature. 1, dapat warisan. Coba jawab, kaya langsung nggak? Nah, itu kan nggak perlu kerja, nggak perlu berdoa. Indra tama nggak perlu apa-apa, langsung dapat warisan. Nomor 2, rajinlah. Ini kalau saya pakai orang yang punya toko di pasar. Yang lain buka jam 6, saudara buka jam 4. Yang lain tutup jam 8, saudara tutup jam 10. Wow. Kaya nggak kalau rajin seperti itu? Kaya. Yang ketiga, lengkapi, pelitlah. Serius, ini resep mujarab saudara. Kalau beli ikan, kepalanya saja. Oke. Jadikan sup 3 hari. Iya. Jadi 3 hari cuma makan kuahnya. Hari keempat baru tetelannya. Kalau orang begitu jangan pelihara kucing, kucingnya mati, saudara. Kenapa kucingnya mati? Nggak dapat bagian, aduh. Nah, inilah 3 resep untuk kaya secara hukum alam. Percaya nggak? Tanpa doa, tanpa perpuluhan, pasti kaya. Maka itu, dari mana saudara sadar saudara kaya? Itu akan kelihatan dari cara saudara berbagi pada orang lain. Amin. Ya sudah, cari sendiri. Yang berikut, setelah tekun, nggak boleh bosan untuk melakukan. Jadi saya sudah 41 tahun hampir ini melakukan hukum ini. Maka kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambah apa? Kesalehan, godliness. Arti kata lain godliness, kesalehan, takut akan Tuhan.
Kenapa harus ditambahkan dengan sungguh-sungguh berusaha takut akan Tuhan? Karena dua hal. Satu, kalau kita nggak takut Tuhan, kita makin kaya, maka kita akan pakai uang itu semua untuk diri kita. Betul? Yang kedua, kalau kita nggak takut Tuhan, maaf ya, lihat ini. Orang itu bisa jadi sombong. Kan akhirnya banyak orang cerita bagaimana orang jadi ini, jadi itu gara-gara orang itu. Betul tidak? Maka itu takut akan Tuhan, saleh itu penting. Karena apa? Kita makin diberkati. Kalau kita nggak takut Tuhan, habis itu uang untuk diri kita sendiri. Juga kita bisa jadi sombong karena banyak orang yang tertolong lewat kehidupan kita. Banyak teman-teman yang bertanya gini, kamu tuh sering keluar negeri, tapi kok nggak seperti banyak hamba-hamba Tuhan lain? Maksudnya gimana? Ada banyak hamba Tuhan kalau pulang luar negeri, wah langsung ganti branded semua. Ngerti kata itu? Dari pakaiannya, pulpennya, sepatunya, ban pinggangnya, tasnya, semua branded. Kok kamu enggak? Dia bilang gitu. Saya ini kalau keluar negeri nggak bisa shopping karena nggak ada yang jual batik. Jadi kalau saya diajak shopping, saya cuma lihat-lihat saja. Mau apa? Istri saya istri yang luar biasa. Maka itu kalau cari istri yang bisa diajak miskin, pakai bedak dalam negeri nggak jerawatan, itu dia. Ada istri-istri mahal, saudara. Salah sabun aja gatal-gatal. Aduh, sudah repot bener kalau punya istri kayak begitu. Jadi yang belum menikah, catat ya, carilah istri yang bisa diajak miskin, maka saudara kan panjang umur. Amin. Ya, nah. Lihat istri saya, dia nggak mau macam-macam. Saya yang maksa dia untuk pakai yang macam-macam. Ya, karena saya ini terus terang, saudara, ini belum lama saya berikan dia baju. Dia kaget. Saya tuh kalau milih baju, maaf ya, itu memang apa ya, tes saya. Itu saya bisa. Ya, maka itu kalau saya pakai batik, orang itu heran. Kamu tuh beli di mana? Karena mata saya ini senang sekali untuk hal yang indah, itu saya senang. Ya, harusnya baju yang saya belikan dipakai, tapi karena panas nggak bisa dipakai sama dia, harus dibawa. Nah, saya mau ceritakan ini kepada saudara. Kalau kita diberkati Tuhan, tetap takut akan Tuhan. Amin. Dengan punya ketekunan, maka kamu harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan apa? Ayo, ayat 7. Menambahkan apa? Kasih. Lengkap, kasih siapa? Akan saudara-saudara. Brotherly kindness. Lah itu untuk sesama kita. Tapi saya tambahkan kata muaranya. And to brotherly kindness, love. Lah ini kurang jelas. Ada terjemahan lain nggak Inggrisnya? Coba cek. Kita akan bedakan. NIV. Sebetulnya saya paling nggak suka pakai terjemahan NIV. Iya, kalau NIV itu terlalu rendah cara menerjemahkannya, bahkan banyak yang salah. Kalau saudara mau pakai New Living Translation, ya, King James Version, too heavy for you, Andrea. Oh, pakai King James Version, wah kalah yang tua-tua ini sudah. Ya, atau Amplified, itu bagus. Terjemahan nggak ada King, oke, King James. And to brotherly kindness charity, iya, brotherly kindness charity. Oke, saya baca terjemahan bahasa Indonesia begini. Setelah kita punya kasih akan saudara-saudara seiman, maka kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan apa? Kasih akan semua orang. Ini muaranya, semua orang. Terjemahan bahasa Tagalog apa? Ada Bu Kencana Mbak, terjemahan bahasa Tagalog, ada kata kasih semua orang nggak? Kalimat terakhir, bacakan. Jadi, saudara, terus itu ada untuk kata semua orang tidak? Saudara juga, oke. Semua orang. Sebab kasih itu nggak boleh untuk diri sendiri. Amin. Semua orang, siapa saja. Ya, itu yang dari hari pertama kita sudah dengar kesaksian. Bagaimana Tuhan memakai saya untuk memberkati semua orang itu. Nggak peduli Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ateis. Pokoknya orang harus kita berkati. Ayat 8.
dan 9. Ini dahsyat. Papa, tolong kami. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Saya tanya, semuanya itu yang apa? For if you possess these qualities in increasing measure. Wow, meningkat terus. Apa semuanya itu di ayat 8? Jawab, apa semuanya itu di ayat 8 tadi? Ya dari iman tadi. Betul? Iman kebajikan pengetahuan terus. Jadi harus utuh, komplit. Kalau semuanya itu ada padamu, bahkan gak cuma ada tapi berlimpah, kamu akan dibuatnya menjadi apa? Giat dan berhasil. Wah, luar biasa. Giat dan berhasil. Satu kali saya ketemu orang yang saya ketemu 20 tahun yang lalu. Dan setelah 20 tahun tidak ketemu, dia kaget melihat saya. Karena yang saya tanggung dibanding 20 tahun yang lalu waktu dia ketemu sudah membesar. Jadi luar biasa. Dia heran. Terus pertanyaannya begini, Koden mau sampai kapan melakukan penginjilan seperti ini? Saya bilang, sampai Tuhan panggil saya. Jadi selama saya masih diberi kemampuan, maka saya akan kerjakan terus. Maka itu pulang dari sini. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi apa? Makin giat, inefektif. Ya, jadi makin sungguh-sungguh, saudara. Semangat, nggak makin kurang. Maka itu jangan berkata gini, dulu saya itu pernah berbuat baik. Coba senyum. Ngerti maksudnya? Yang penting bukan dulu, sekarangnya bagaimana? Awas bilang dulu. Makin giat dan makin apa? Loh, ayo baca itu loh. Berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9. Menakutkan ini, saudara. Tetapi barang siapa tidak memiliki berapa hal? Semuanya itu. But if anyone does not have them, orang itu jadi apa? Nah, sesi sebelumnya saya bilang budak dan picek. Dan ini ayatnya. Kita menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa apanya? Dosa-dosanya yang dahulu banyak itu telah dihapuskan. Maka itu kalau kita terlalu sadar, dosaku kecil kok, aku orang baik, aku nggak pernah nipu orang, aku nggak pernah nyubit orang, aku nggak pernah berjahat pada orang, maka orang itu jadi pelit. Dia nggak perlu merasa membalas yang besar-besar kepada Tuhan. Ya atau tidak? Karena dia sadar, dosaku kecil. Maka itu pulang dari acara retreat ini, nggak ada yang punya gelar pelit lagi. Amin. Nggak ada. Semua kita punya gelar generous. Amin. Murah hati kepada orang. Ayat 10 saya minta baca semua bareng-bareng. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Tagalog. Ayat 10. Sudah siap? Yang gak hafal kitab lihat di layar sini. 10-nya mana? Belum? Oke, kita tunggu. Bahasa Inggris, bahasa Tagalog, bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya apamu, panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Makin giat melakukan panggilanmu dan pilihanmu. Therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. Wah, luar biasa. Makin giat, makin giat. Siapa masih ingat kisah orang Samaria yang baik hati? Oke? Dari orang Samaria baik hati, hari ini saya akan berikan 4 macam orang di dunia.
dan jujur dalam hati jawab, saudara masuk orang yang nomor berapa? Dengar ya, siap-siap. Kenapa ya? Loh, kamu ngomong kok enggak? Siap. Habis ini kita akan doakan Tika, ya, kandungan anak pertama. Ya, nanti lihat. Satu, perampok itu. Dalam konsep perampok, kalau bahasa hari-hari begini, perampok itu selalu berkata, barangku, barangku, barangmu, barangku. Nah, itu perampok. Barangmu, barangku, 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 barangmu, barangku. Setelah perampok, siapa disebut Tuhan Yesus muncul yang kedua? Ayo jawab, siapa? Ini loh, Tuhan Yesus itu memang cool. Kok dia beri contohnya itu imam? Siapa imam itu? Pendeta rohaniawan. Waktu orang Lewi dan imam melihat yang dirampok, apa yang ditulis yang dikatakan Tuhan Yesus? Mereka dua bagaimana? Menghindar, lewat saja. Nah, karakter kedua berkata demikian, barangku, barangku, barangmu, barangmu. Jadi nggak ada urusan ya, sorry. Betul? Kira-kira nomor 2 ini lebih banyak nggak orang di dunia kayak begitu? Banyak. Sudahlah, kamu jangan ganggu aku, kan aku nggak pernah ganggu kamu. Nah, itu pelitnya kumat. Berarti enggak? Barangku, barangku, barangmu, barang. Karakter ketiga yang punya losmen, yang punya penginapan. Masih ingat? Yang punya losmen, ayo masuk, silakan. Bayar. Oke, ayo, bayar. Jadi barangku, kalau kamu perlu, bayar. Barangku boleh kamu pakai, tapi bayar. Astaga. Kenapa Andrea pelit? Andrea ngomong gitu. Yang nomor 4 adalah orang Samaria itu. Barangku, barangmu, barangmu, barangmu. Tapi kalau kamu nggak punya dan kamu perlu punya aku, pakai. Karena orang Samaria ini berkata kepada pemilik losmen, aku tinggalkan uang segini, rawat baik-baik. Kalau kurang, aku akan ganti. Ngerti? Nah, saudara termasuk orang yang mana? Dalam hati, jangan lewat mulut. Karena mulut ngerti kita bisa beda, bukan? Nah, saudara, dunia punya istilah The Good Samaritan. Dan kisah itu ternyata dikenal oleh seluruh dunia. Negara apa saja di dunia, bangsa apa saja, ternyata kenal konsep The Good Samaritan. Ternyata orang menantikan orang Samaria yang baik hati itu. Maka itu jangan jadi orang Kristen yang sok rohani, tetapi kita seperti karakter kedua, imam dan orang Lewi itu. Ayo kita mengerjakan sesuatu. Jadi melakukan semua panggilan kita seperti ini, saudara. Hasilnya luar biasa. Bagian yang terakhir, 2 Korintus 8 mulai ayat 1. Judulnya apa? Judulnya apa kitab saudara? Pelayan kasih. Yang bahasa Inggris ada judul nggak? Yang bahasa Inggris apa yang bawa kita bahasa Inggris ada judulnya? Bahasa Tagalog judulnya apa? Bu Sieni ada judulnya 2 Korintus 8. Yang bahasa Tagalog, bahasa Inggris tolong, bahasa Inggris apa judulnya? Paano dapat mamigay ang isang Kristiyan? Artinya apa? Saya nggak ngerti itu. Bagaimana seorang Kristen yang memberi? Oh, itu judul bahasa Tagalog. Bagaimana menjadi seorang Kristen yang memberi? Inggris? Generosity and courage. Gitu. Iya, itu terjemahnya. Indonesia, pelayanan kasih. Saya akan akhiri dengan contoh konkret untuk menyelesaikan panggilan kita. Amin. Dengan pasal ini. Luar biasa. Saya baca ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang apa? Kasih karunia. And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given to the Macedonian churches. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat atau gereja-gereja di Makedonia. Ada 3 kondisi yang terjadi pada saudara kita di sana. 1, ayat 2, selagi mereka dicobai dengan berat.
out of the most severe trial. Mendengar kata trial itu ngeri nggak, saudara? Betul? Lalu the most, apa itu artinya most itu? Sangat paling severe. Ngeri sekali. Oke, ini kondisi pertama. Selagi dicobai dengan berat. Kondisi kedua, dalam pelbagai penderitaan. Oh, jadi satu semua ya. Itu jadi satu. Namun bagaimana? Sukacita mereka meluap. Their overflowing joy. Nah, ini yang ketiga ada di situ. Dan walaupun mereka their extreme poverty, walaupun mereka apa? Sangat miskin. Bahasa Indonesia ada 3, saya ulangi. Dicobai dengan berat. Kedua, dalam pelbagai penderitaan. Kondisi ketiga, mereka sangat miskin, extreme poverty. Namun apa mereka? Mereka kaya dalam rich generosity. Mungkin tidak dalam 3 kondisi. Dicobai dengan berat, dalam berbagai penderitaan, dan sangat miskin. Ayo mikir. Saya pertama belajar pasal ini, saya tuh mikir gini, jangan-jangan Rasul Paulus cuma menghibur orang Korintus ini. Kenapa? Ini orang dalam kondisi habis-habisan. Oke, saya nggak tahu bahasa Tagalog ada tidak. Kalau nggak usah terjemahkan. Saya pakai istilah bahasa Indonesia begini. Pernah dengar pepatah sudah jatuh ketimpa tangga? Artinya apes-pes gitu loh, bahasanya. Betul? Nah, kalau saya pakai kalimat ini gini, sudah jatuh ketimpa tangga, tangganya tangga besi. Belum sempat bangun, datang anjing rabies gigit dia. Kira-kira gimana itu kondisi orang itu? Oh, sudah parah betul. Di dalam kondisi seperti itu, mereka kaya dalam kemurahan, generosity, rich generosity. Ini yang saya sulit mengerti. Berarti kesimpulan gampangnya begini. Ternyata orang berbagi itu tidak perlu tunggu kaya dulu. Nih, jawab ya atau tidak? Karena mereka ini, nah suatu kali saya tanya pada anak-anak saya, tolong papa carikan beda antara miskin dan sangat miskin. Mereka diskusi ribut. Cuma satu yang jawab, yang dari Cirebon, anak saya, dia seorang guru sejarah. Pak, kalau miskin itu nggak punya apa-apa. Kalau sangat miskin, apa-apa nggak punya. Hebat itu anak. Bahasa Tagalognya apa, cari sendiri, saya tidak tahu. Ya toh, loh, tapi dibalik pun artinya beda loh saudara. Kalau nggak punya apa-apa masih ada apa-apa. Tapi kalau sudah apa-apa nggak punya, tinggal kentutnya saja, itu loh maksudnya. Nah, betul nggak? Habis nggak punya apa-apa nggak punya. Di dalam kondisi seperti itu, ini yang mengagumkan. Mereka masih kaya dalam murah hati. Berarti kan nggak perlu duit untuk memberi. Nah, yang pelit, amin. Yang punya duit jangan bilang amin dulu untuk bagian ini. Oke, saya tunjukkan hukumnya bagi yang kaya pelit. Coba buka Amsal 3 ayat 27. Tahu rasa kamu yang pelit ya, dengarin. Amsal 3 ayat 27. Saya harap gak ada yang nyesel ikut retreat ini. Amin. Ya, Amsal 4 ayat 3 27. Do not withhold good from those who deserve it. Jangan menahan hal-hal baik yang harus kita bagi untuk orang yang memerlukannya. Jangan tahan. Ini penting. When it is in your power to act. Padahal engkau mampu melakukannya. Nah, ini yang pelit bukan? Awas. Ayat 28. Do not say to your neighbor, to your brother, come back later, I'll give it tomorrow. Nah, kalau kena besoknya Jawa, celaka ini orang. Apa itu besoknya Jawa itu bagaimana? Besok lagi. Itulah orang Jawa. Awas saudara.
when you now have it with you. Padahal yang dia perlu ada, kamu punya. Betul? Jadi untuk yang punya tidak boleh memakai 2 Korintus pasal 8 ayat 2. Karena saudara punya. Amin. Bagi yang nggak punya, apa-apa nggak punya, tetap bisa. Satu kali saya baca bukunya Joel Osteen yang pertama, The Best of Life atau apa yang pertama. Suatu kali dia khotbah tentang memberi. Nah di jemaah dia itu hadir seorang homeless, tunawisma. Nah dia merasa selama Joel Osteen khotbah itu selalu ngeliat ke dia. Nah orang Amerika kan fair. Begitu pulang dari kebaktian, dia salaman pada Joel Osteen, dia marah keras. Kamu sengaja khotbah tadi untuk aku, karena aku lihat matamu ngeliatin aku terus. Kamu khotbah memberi. Kamu tahu aku ini siapa? Untuk makan saya setengah mati, kamu bilang aku harus memberi. Dan lembut Joel Osteen berkata, aku tahu kamu ini homeless, gak punya apa-apa, tapi aku mau ingatkan kamu punya tangan tidak? Dalam emosinya, ini kata-kata saya terus bebas. Apa saya perlu tempeleng kamu dengan tanganku? Nah, tanganmu itu yang kamu pakai untuk memeluk, untuk merawat rekan-rekan homeless yang di sekitarmu. Kamu punya kaki, ya kalau nggak punya kaki, bagaimana gue ke gereja? Kamu punya mulut, wah dia makin marah. Lalu saya ngomong pakai apa dengan kamu? Jadi bawa tanganmu, bawa mulutmu, lewat kakimu, datangi orang-orang susah, hibur dia. The word of encouraging, kasih. Ngerti nggak kata-kata Joel Osteen? Jadi kalau saudara sedang apa-apa nggak punya, masih punya tangan, masih punya mulut, masih punya kaki, ya sudah, jangan diam di rumah terus, keluar jalan cari orang sana. Amin. Ya, satu kali saya baca ilustrasi dari gereja Bala Keselamatan Salvation Army. Di gereja itu dibagi-bagi. Keluarga A yang cukup mampu harus memberi makan 3 keluarga orang miskin di sekitar rumahnya. Itu tanggung jawabnya, sehari 2 kali. Nah, satu keluarga ini hanya mampu memberi makan 1 kakek. Dia duda, dia nggak punya anak, nggak punya apa-apa. Nah, suatu hari keluarga ini ada kesibukan. Ternyata mereka lupa kirim makanan ke kakek itu. Ingatnya baru hari ketiga. Aduh, mereka rasa bersalah. Aduh, mampun Tuhan. Cepat-cepat mereka datang ke kakek itu. Mereka bersyukur, Tuhan terima kasih masih hidup dia. Nah, terus ketika mereka bawa makanan, mereka minta maaf pada kakek itu 3 hari nggak kirim makanan. Kakek itu bersyukur, nggak apa-apa walaupun kalian lupa memberi makan. Yang penting aku masih punya nafsu makan. Wah, itu kata-kata luar biasa. Karena kalau walaupun punya makanan, kalau nggak punya nafsu makan, betul tidak? Jadi belajar mengucap syukur untuk hal apa saja. Amin. Nah, saudara, kalau kita apa-apa nggak punya, ingat, kita masih punya mulut, masih punya tangan, rawat orang, hiburkan orang. Amin. Harus. Ya, Andrea bilang, yes, hebat sekali. Don, gimana sih cara kamu ngajari anakmu ini bisa hebat begitu? Oke, saya kembali ke ayat yang ketiga, 2 Korintus 8. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, terus bahkan melampaui kemampuan mereka. Saya pusing membaca ayat ini. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability. Nah ini Indonesia nggak ada. Entirely on their own. Saudara, beri tanda 2 Korintus 8. Saya akan akhiri dengan ayat 1. Tapi mari kita baca Markus berapa tentang Tuhan Yesus memberi pelajaran persembahan. Lalu ada janda itu yang memberi lebih banyak. Markus 12. Saya mau baca ayat 41 mulai ya sampai 44. Roh Kudus tolong kami
supaya nggak ada yang melawan dan menentang firman ini, karena sedikit sekali gerejamu yang melakukannya. Tapi hari ini kamu harus belajar dalam nama Yesus. Saya sudah doa loh ya, awas. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Ingat, zaman itu belum ada uang kertas. Uangnya apa? Koin, logam. Jadi kalau orang memberi banyak dan sedikit, tahu nggak bedanya? Kalau memberi banyak bagaimana? Salah, krocok gitu loh saudara. Kok kelinting, bukan? Nah, kalau memberi sedikit baru keliling. Nah, itu dia. Jadi ini ya, saya teruskan. Bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu? Banyak orang apa? Kaya memberi jumlah yang besar, jadi krocok begitu. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit kritik, gitu aja. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Kalau kita hidup di zaman itu, kita berkata Yesus nggak ngerti matematika, udah gitu saja. Betul nggak? Bagaimana Tuhan Yesus berkata yang kelidik bisa lebih banyak daripada yang gerocok? Berarti dia on dalam duit. Iya tidak? Berani ngomong gitu? Silakan. Daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kenapa? Ini loh rahasianya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Ayo baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ini dia. They all give out of their wealth, but she out of her poverty put in everything, all she had to live on. Coba terjemahkan dengan kata lain. Memberi dari seluruh nafkahnya, all she had to live on. Apa kata lainnya? Apanya? Nggak ada sisa. Loh, kok nggak amin? Awas, pura-pura huruf. Awas. Maaf ya saudara, jangan merasa nyesal datang ke sini. Mengapa semua orang Kristen yang terima calling tapi cannot fulfill their calling? Karena mereka belum pernah memberi semua yang dia punya. Itu gak cuma duit, waktunya, tenaganya, pikirannya, semua. Bukan Tuhan kejam, tidak. Saya akan akhiri dengan ayat 9 2 Korintus 8. Kita lari lagi. Jadi begini, berapa banyak pun yang kita beri lewat gereja, dengar, berapa banyak pun yang kita beri lewat gereja, yang menghitung itu bendahara gereja. Surga tidak pernah menghitung yang kita beri lewat gereja. Sebab yang papa hitung yang masih di bank kita masing-masing. Mati lu. Ngerti maksudnya? Lu ngerti tidak? Maka itu yang kaya jangan sombong. Aku memberi 2 miliar untuk gereja. 2 miliar itu berapa peso? 10 juta peso. Itu kalau beli kerupuk semua dapat berapa? Untuk membandingkan toh gitu. Kalau orang kaya bisa memberi 10 juta peso, wah, langsung jadi vice president. Ilustrasi saja. Kalau orang itu kekayaannya 1 miliar peso, memberi 10 juta peso, kecil di hadapan Tuhan. Tapi kalau ada anak-anak bajau ini hanya punya 10 peso dan dia berikan 5 peso, maka di mata Tuhan yang 5 peso jauh lebih berharga daripada 10 juta peso. Oke? Dengar, jangan amin dulu, tunggu. Maka si kaya dengan kekayaan 1 M peso, untuk nilainya sama dengan anak bajau yang memberi 5 peso, maka dia harus beri berapa?
Ayo, nah ini masalahnya. Teruskan sendiri. Ngerti? Maka itu orang kaya jangan pernah sombong. Berapapun yang saudara beri sebelum memberi sampai nol. Saya nggak sombong, istri saya jadi saksi, beberapa anak saya jadi saksi. Kalau Tuhan minta dan saya beri sampai nol, saya beri sampai nol. Mungkin saya satu-satunya orang, baik pengusaha maupun pendeta, satu-satu di Indonesia ini. ATM saya punya 8 ATM. Ya, itu yang pribadi ya, bukan untuk pelayanan. Semua ATM saya PIN-nya sama, tanggal lahir saya. Dan saya nggak pernah ganti sejak saya punya ATM sampai sekarang. Dan lebih hebatnya lagi, saya sangat mempercayai untuk semua orang tahu PIN saya dan boleh pakai ATM saya. Maka itu semua anggota tim dalam pelayanan kami loyal, karena mereka tahu uang saya itu berapa. Kalau saya keluar negeri, seperti kemarin berangkat dari Manila, dari Jakarta ke Manila, ATM saya titipkan kepada seseorang. Yang terakhir ngantar bandara, bawa. Karena harus dicek, kalau ada uang silakan bagi. Saya nggak pernah takut. Nah saudara, alasannya cuma satu. Orang yang berani nyerahkan ATM-nya pada orang lain itu alasannya cuma satu. Kalau ATM-nya sering nggak ada isinya. Jawab baik-baik. Kalau isinya banyak, tiap 2 jam ganti PIN, percayalah itu. Ayo jawab ya atau tidak? Nah, ketahuan tau itu dia. Sungguh, saya nggak pernah takut. Iya, ada yang tahu loh. Ini kan 4 tahun lalu penmu itu, iya saya nggak pernah ganti. Loh Pak, kamu nggak takut dicuri? Apanya mencuri, sering kosong. Serius saudara, itu cara saya hidup. Tapi aneh, saya nggak pernah kekurangan. Dan terus 2 Korintus 8 ayat 9. Jadi panggilan kita Yesus akan nyata kalau kita punya rich generosity. Amin. Hati kita melimpah dengan kemurahan. Ayat 9 2 Korintus 8. Karena kamu telah mengenal apa? Kasih karunia. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Kita telah mengenal kasih karunia. Oke. Yaitu bahwa ayo baca. Yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Yesus itu kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yet for your sakes he became poor, so that you through his poverty might become rich. Nah, kalau belajar bahasa asli perjanjian baru, yaitu bahasa Yunani, ini tensesnya present continuous tense. Artinya apa? Berarti dia sering miskin atau tidak? Kenapa dia sering miskin? Nah ayo. Salah apa supaya kita lagi? Karena masih banyak orang miskin di dunia. Jadi begini arti ayat ini, dengar baik-baik ya. Saya harap kok akhir sesi kok nggak enak betul ya. Jangan berkata begitu ya. Kalau saudara belum sanggup melakukan, mintalah anugerah. Saya bisa, bukan saya sombong. Dan saya sudah mengalami ayat ini, saya alami betul-betul. Istri saya tahu, anak-anak saya tahu, saya alami. Dengar, seandainya kita ini gerombolan miskin yang pertama jumpa Yesus, seandainya miskin ya, okay. Apa yang terjadi waktu Tuhan Yesus jumpa kita? Menurut ayat ini, dia langsung apa? Ayo, dia langsung apa waktu ketemu rombongan miskin yang pertama ini? Iya, dianya langsung apa? Nah, maaf ya saudara, selama calling kita tidak kita lakukan untuk menyatakan kasih Yesus sampai kita sendiri gak punya apa-apa lagi, maka calling kita belum komplit. Dengar ini, jangan tersinggung. Jangan berkata, aduh, kalau gitu aku pulang dari kemarin nih gak dengar yang ini aku. Awas ngomong. Ketika Yesus Tuhan melihat orang itu miskin dalam segala,
miskin uang, miskin kasih, miskin kesehatan, miskin tidur. Apa itu artinya? Susah tidur. Miskin bahagia, miskin kepercayaan, miskin semuanya. Maka itu memberi nggak harus menunggu kaya. Saya sudah bilang tadi. Jadi kalau dia miskin, miskin betul atau pura-pura miskin? Miskin betul. Akhirnya kita jadi kaya. Karena dia Tuhan, nggak lama kaya lagi. Amin kan? Tapi jangan namain kecepatan. Baru kaya sebentar, rombongan miskin kedua datang lagi. Terus dia ngapain lagi? Miskin lagi. Karena dia Tuhan, nggak lama kaya lagi. Baru kaya sebentar, rombongan miskin ketiga muncul lagi. Ngerti? Nah, saya stop sampai di sini. Kalau enggak seperti lagu anak ayam turun berkotek itu 1000. Kapan selesainya? Oke. Nah, saya stop sampai di sini. Berarti sekarang ada berapa kelompok yang sudah kaya dari mantan miskin tadi? Nah, sekarang kita ya pulang dari sini, kita akan ketemu orang miskin tidak? Jangan pura-pura nggak tahu. Tadi saya sudah ngajar, orang miskin dilihat dari apanya? Baunya. Pinter semua kalau begitu. Waktu kita pulang dari retret ini ketemu orang miskin, kalau hukum ini kita pakai, calling kita pakai, maka kita harus ngapain pada orang miskin itu? Pura-pura lupa, awas. Cepat. Kita harus langsung miskin. Loh, besok makan apa? Kan kerja. Besok dapat lagi toh. Enggak, amin lagi. Aduh, susah. Amin. Kan besok dapat lagi. Kenapa? Serius, saudara. Maka itu Tuhan itu bingung melihat saya. Ingat, kenapa bingung? Karena saya itu jadi